Oke, kita lanjutkan pada sub 2.3, yaitu tentang gaya bergantung dari posisi. Akan ada dua hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama tentang konsep energi kinetik, yang kedua tentang konsep energi potensial. Nah, persamaan gerak rektilinear ya, ini ada geraknya. Persamaan gerak rektilinear untuk gaya yang hanya bergantung posisi itu adalah Fx sama dengan M dikalikan X double dot atau M dikalikan A. Kalau kemarin X-nya ini dia fungsi posisi, fungsi kecepatan, dan fungsi waktu. Nah, sekarang hanya fungsi posisi. Nah, X double dot itu didefinisikan itu adalah dx dot per dt atau A itu sama dengan dv per dt. Kalau persamaan ini atau ruas kanan ini kita kalikan dengan 1, itu kan tidak akan merubah hasil. Ini kalikan dengan 1, di mana satunya ini saya tuliskan dx per dt, ini kan dx per dx, dx per dx ini kan 1. Maka x double dot ini bisa kita tuliskan dx dot per dx dikali dx per dt. Dx per dt sendiri adalah v atau x dot. Maka ini bisa kita tuliskan, ini adalah dv per dx, dv per dx. Yang ini adalah v di sebelah kanan, tapi kita bisa tuliskan sebelah kiri, gitu v. Jadi v dv per dx. Sehingga persamaan gaya yang hanya bergantung dari posisi, ini kita tuliskan M dikalikan dv, ini ada V-nya, M dikalikan V dv per dx. Bagaimana menyelesaikan persamaan ini atau menurunkan persamaan ini? Si dx ini bisa kita kalikan ke kanan, ke kiri, maka dapatnya adalah apa? Fx dx itu adalah M dikalikan V dv. Seperti biasa, untuk menyelesaikan ini kita integralkan. Saya tulis ulang di sini persamaannya. Ini adalah F dx itu sama dengan M dikalikan V dv. Untuk menyelesaikannya, kedua ruas kita integralkan. Ini integralkan, ini integralkan. Integralnya dia punya batas dari ini dari x0 sampai x, ini batasnya dari v0 sampai v. Sehingga ini kita tuliskan lagi, ini adalah integral atau ini adalah integral dari fx dx, dia dari x0 sampai x. Hasil integral ini adalah hasil integral mv dv, m-nya adalah konstan, m-nya adalah konstan, v jadi v kuadrat, ini dikalikan setengah. Batasnya dari mana? Batasnya dari V0 sampai V. Sehingga ini bisa kita tuliskan integral dari X0 sampai X Fx dx itu adalah setengah MV kuadrat dikurangi setengah M dikalikan V0 kuadrat. Kita sama-sama tahu kalau setengah MV kuadrat itu adalah persamaan dari energi kinetik. Maka ini bisa kita tuliskan lagi, ini integral dari x0 sampai x fx dx itu adalah energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, atau di sini bisa saya tuliskan simbol energi kinetik adalah T, di T dikurangi T0. Kesimpulannya apa? Kalau kita lihat di sini, ruas sebelah kiri ini adalah definisi dari usaha. Ruas sebelah kanan ini adalah selisih dari energi kinetik. Nah, persamaan ini bisa kita sebut sebagai teorema usaha energi kinetik, di mana besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya F untuk memindahkan benda dari X0 sampai X, itu sama dengan perubahan dari energi
kinetik. Inilah dinamakan sebagai teorema usaha dan energi kinetik. Nah, bagaimana dengan energi potensial? Nanti kita akan lihat seperti apa. Kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas tentang konsep energi kinetik. Nah, sekarang akan kita bahas tentang konsep energi potensial. Nah, jika didefinisikan fungsi V, di mana V ini adalah energi potensial, itu adalah min dV per dx sama dengan Fx. Bagaimana dari fungsi ini, kita akan mendapatkan hubungan antara usaha dengan energi potensial dan antara energi potensial dengan energi kinetik. Nah, seperti halnya tadi, untuk menyelesaikan persamaan ini atau fungsi ini, si dx ini kita kalikan ke sini, maka kita akan dapatkan dv. Min dv itu sama dengan fx dx. Atau saya tuliskan di sini, saya pindahkan ruas ke sini, ini jadi fx, maaf, saya koreksi, ini fx dx itu sama dengan min dv, di mana v-nya adalah fungsi x. Nah, kita selesaikan dengan memberi integral di kedua ruas. Ini kita integralkan, ini kita integralkan. Integral dari batasnya x0 sampai x, ini juga batasnya dari x0 sampai x. Nah, dari sini kita sudah lihat bahwa ruas kiri ini adalah definisi usaha. Nah, sekarang bagaimana sebelah kanan atau ruas kanan? Ini sama dengan integral dv adalah v. Minnya tetap, berarti ini min. Integral dv adalah v, berarti ini v fungsi x, di mana x-nya itu batasnya dari x0 sampai x. Sehingga kalau kita masukkan x-nya ke dalam v, maka kita dapatkan di sini adalah min vx dikurangi v min jadi plus, berarti ini v x0. Ya. Ini saya tuliskan lagi di sini, ini integral dari x0 sampai x fx dx. Ini tuliskan lagi x0 sampai x, ini adalah fx dx. Nah, dari persamaan paling akhir ini kita lihat ruas sebelah kiri ini adalah definisi dari usaha, dan ruas sebelah kanan ini adalah negatif dari perubahan energi potensial. Kita tahu tadi sudah kita bahas yang namanya integral fx dx. Integral fx dx dari x0 sampai x ini fx dx itu adalah perubahan energi kinetik. Inilah T dikurangi T0. Sehingga kalau ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang di atas, kita akan dapatkan persamaan di sini T dikurangi T0 itu sama dengan min V dikurangi atau ditambah V x0. Nah, inilah hubungan antara energi kinetik dengan energi potensial. Nah, perhatikan bahwa persamaan ini, kalau ruas kanan kita tambahkan dengan C, maka tidak akan merubah nilai kanan. Karena apa? Kalau kita lihat di sini, kalau ruas kanan misalkan saya tambahkan dengan C, jadinya apa? Min di sini Vx tambah C ditambah Vx0 tambah C. Ini kalau kita lihat, ini min C, ini plus C kan sama dengan 0. Maka ini tetap hasilnya adalah min Vx ditambah Vx0. Untuk apa kok ditambah C? Ini hanya rekayasa saja, supaya kita bisa mendapatkan, sehingga persamaan ini, persamaan yang tadi ini bisa kita tuliskan. Kalau ini kita pindah ruas ke sini, maka kita dapatkan di sini adalah T0 ditambah Vx0 itu sama dengan C-nya kita pindah ruas, ini konstan. Konstan, ini sama aja dengan T ditambah V.
Kita tahu penjumlahan antara energi potensial dengan energi kinetik itu adalah energi total. Ini adalah energi total, di mana E ini adalah energi total. E ini adalah energi total. Nah, secara fisik E ini adalah sebenarnya energi mekanik partikel atau energi mekanik total dari benda. Nah, untuk mendapatkan persamaan dari gerak partikel, kita dapat menyelesaikan persamaan yang ini. Kita selesaikan persamaan ini supaya dapat persamaan gerak partikel. Jadi di sini persamaan gerak partikel, partikelnya didapat. Kita menyelesaikan persamaan ini, maka ini bisa saya tuliskan T ditambah Vx sama dengan E. Kalau Vx-nya saya pindahkan ke sini, maka di sini tinggal T. T itu energi kinetik, rumusnya adalah setengah mv kuadrat, itu sama dengan E, ini pindah ruas, min Vx. Sehingga kita dapatkan yang namanya V kuadrat itu adalah 2 per M dikalikan E dikurangi Vx. Maka V-nya adalah akar. Karena hasil akar itu bisa plus minus, maka ini dikasih plus minus. Akar dari 2 per M dikali E dikurangi Vx. Karena V sendiri adalah dx per dt, maka dari sini kita akan dapatkan hubungan antara x terhadap waktu atau fungsi x terhadap waktu. Maka di sini dx per dt itu sama dengan plus minus akar dari 2 per M dikalikan E min Vx. Nah, dari persamaan ini, kita bisa ambil kesimpulan dari persamaan ini, dua persamaan ini kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah V di sini, si V ini dia bisa bernilai positif, si V ini dia bisa bernilai nyata atau real, apabila nilai X ini sedemikian rupa, sehingga hasil dari Vx itu kurang dari sama dengan E. Yang kedua, jika E dikurangi V sama dengan 0 atau Vx sama dengan E, maka V ini bernilai 0. Ketika kecepatan bernilai 0, maka partikel diam atau berhenti sesaat dan berbalik melalui daerah di mana persamaan 4 masih berlaku. Jadi kalau misalkan V-nya lebih besar daripada E, maka hasilnya kan imajiner. Di sini kalau misalkan pengen hasilnya real, ketika V-nya 0, ketika V sama dengan E, ketika potensial sama dengan E, maka V-nya sama dengan 0. Ketika V sama dengan 0, maka benda atau partikel diam dan dia berbalik arah. Nah, titik ketika V sama dengan 0 disebut titik balik gerakan. Seperti itu untuk energi potensial. Silakan kalau Anda tanyakan, nanti bisa tanyakan di WA Group. Terima kasih.